Kalau Bapak minjemi mobil ya, atau minjemi motor, atau minjemi rumah. Kamu boleh pakai rumah saya, tapi syaratnya listriknya diisi sendiri ya. Itu riba atau bukan? Sudah dipinjami rumah, listriknya minta. Wah, ini kebangetan kalau kayak gini, Pak. Ya wajar saja kalau listriknya diisi sendiri. Tayyib. Sehingga kalau ada orang pinjam motor, lalu kemudian dia diminta untuk ngisi bensin sendiri, riba atau bukan? Riba atau bukan? Kalau untuk kepentingan pribadinya itu wajar. Nah, sekarang ada kasus begini ya. Anda minjemi motor, tangkinya kosong, nggak ada bensinnya. Mas, saya pinjam motornya ya Mas. Monggo Pak, silahkan dipakai. Cuman tangkinya kosong Pak. Ini Bapak jalan 5 meter udah macet ini Pak. Harus diisi dulu. Syaratnya satu Pak ya, nanti balik tangki penuh. Balik tangki penuh. Sudah? Ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Apa dasar dalalnya? Dalilnya apa dalilnya? Syaratnya di depan. Ada hadis yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan siapa? Sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Sudah? Sehingga yang berstatus sebagai riba adalah utang yang menghasilkan manfaat. Nah, untuk kejadian ini, akadnya utang motor atau pinjem motor? Bedanya apa? Baik. Apa perbedaan antara utang dengan pinjam? Saya pinjam duit dengan saya utang duit itu sama atau beda? Jadi Anda harus mendudukkan dulu apa perbedaan antara utang dengan pinjam. Saya memberikan rincian ini dulu ya. Tolong bedakan antara komoditas yang habis pakai dengan komoditas yang bisa bertahan. Sudah? Komoditas yang habis pakai contohnya apa? Uang, bahan makanan, air, listrik, dan seterusnya. Sudah ini? Untuk komoditas yang habis pakai, Anda mau bilang pinjam, mau bilang utang, semuanya dihukumi utang. Paham ya? Untuk komoditas yang habis pakai, Anda pada saat mendapatkan komoditas ini, Anda mau mengatakan pinjam atau mengatakan utang, semuanya dihukumi utang. Sebab dia habis pakai. Sehingga kalau ada orang yang bilang, pinjam duit dong. Berapa? 1 juta. Terus dikasih 1 juta. Ini akadnya pinjam meminjam atau utang piutang? Meskipun dia bilangnya, kalau akadnya pinjam meminjam, dikasih 1 juta, pecahan 100.000, terus dijejer, difoto. Sudah? Dikembalikan. Nah itu pinjam. Kalau seperti ini pinjam. Betul Pak? Nah, sehingga duitnya cuma untuk hiasan aja. Dijejer, difoto, dikembaliin. Itu pinjam. Tapi kan nggak ada yang kayak gitu Pak ya. Tayyib. Tapi kalau duit itu dipakai untuk kebutuhan dia sehari-hari, dia gunakan untuk belanja, dia gunakan untuk jajan dan seterusnya, maka meskipun ngomongnya pinjam, statusnya utang. Yang kedua, untuk komoditas yang tidak habis pakai, yang hanya bisa digunakan dan tidak habis pakai, jika ngomongnya pinjam dan nanti akan dikembalikan, berarti akadnya pinjam meminjam, isti'arah. Sudah? Tapi jika ngomongnya saya utang, nah, maka di sini perlu dibedakan konsekuensinya. Konsekuensi pinjam itu hak guna pakai. Konsekuensi pinjam artinya apa? Hak guna pakai. Sedangkan konsekuensi utang pindah hak milik. Paham di sini Pak? Kalau konsekuensi utang berarti pindah hak milik. Sehingga kalau ada orang, saya utang motor, terus dia ambil motor itu. Selanjutnya motor itu mau dia gadaikan, mau dia jual, mau dia apa-apain, terserah dia.
Kenapa? Karena motor ini sudah menjadi hak milik si A yang utang motor tersebut. Paham di sini, Pak? Sehingga si B tidak berhak untuk narik kembali. Karena ini sudah jadi milik si A. Kewajiban si A adalah membayar utang motor tadi sesuai dengan nominal yang disepakati. Dipahami insya Allah? Baik. Dalam kasus tadi, pinjam atau utang? Pinjam motor, terus balik, tangkinya dipenuhi dengan bensin. Itu pinjam atau utang? Pinjam. Kenapa? Karena hanya menggunakan hak guna pakai. Paham ya? Dia hanya memanfaatkan hak guna pakai. Oleh karena itu, akadnya adalah akad pinjam. Karena akadnya pinjam, maka tidak berlaku keterangan Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Tidak berlaku ini. Kenapa tidak berlaku? Karena ini bukan utang, tapi pinjam meminjam. Nah, yang jadi masalah, kalau orangnya pinjam, terus diminta untuk mengembalikan dalam keadaan tangkinya dipenuhi bensin, itu boleh atau tidak? Jawabannya pinjam, kemudian nanti diminta untuk ngisi bensin, itu sama dengan pinjam berbayar. Nah, pinjam berbayar sama dengan, paham? Jadi akadnya apa aslinya? Sewa motor. Meskipun kasusnya pinjam. Kita bisa memahami seperti ini dengan melihat konsekuensi akad. Dan itu prinsip yang diajarkan oleh para guru kami dalam belajar fikih muamalah. Kenali akad dengan melihat konsekuensinya. Ada sebuah buku, tapi buku itu belum diterjemahkan. Judulnya Muqtadayatul Aqdi. Konsekuensi akad. Sehingga di buku itu kita mengenal ya. Akad sewa konsekuensinya apa? Akad utang konsekuensinya apa? Jual beli konsekuensinya apa? Karena kita bisa memahami ini akadnya A, hakikat akadnya adalah B, hakikat akadnya C dengan melihat konsekuensi. Bukan melihat nama. Kalau nama, terkadang orang itu berbeda pengucapan dengan niat. Satu contoh misalnya. Satu contoh, Bapak datang ke penjual gorengan. Lalu Anda bilang ke penjual gorengan, Mas dengerin ya, saya mau ngomong, dengerin ya. Saya minta dibungkuskan 10 gorengan. Akhirnya dibungkuskan 10 gorengan. Dikasihkan ke Bapak. Setelah itu lari. Kira-kira dikejar nggak? Hah? Kenapa dikejar? Anda belum bayar. Sudah? Setelah Anda ketemu penjualnya, Pak, Bapak belum bayar. Saya ulang Mas ya, saya tadi ngomong apa? Saya minta dibungkuskan 10. Anda ngomongnya apa? Minta. Dikasih 10, Anda terima. Pertanyaannya, Anda yang menerima gorengan tadi wajib bayar atau tidak? Wajib bayar atau tidak? Hah? Kalau yang jualan nggak terima ya, minta dibayar. Anda sebagai orang yang minta tadi, wajib bayar atau tidak? Kenapa wajib bayar? Urfnya. Jawabannya adalah urfnya. Karena kalimat minta di sini diterjemahkan dengan beli. Meskipun Anda ngomongnya minta. Dan umum orang ketika membeli kan ngomongnya apa? Minta. Bang, minta 2 dong. Dikasih 2. Anda nggak bayar, ya diminta dia, dikejar. Ya. Karena minta di situ maksudnya adalah beli. Sebab akad itu bukan dipahami dari kalimat, tapi dipahami dari konsekuensi. Walhamdulillah.